Sebelumnya kami bacakan Kurikulum Vitae. Nama lengkap beliau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidh. Alamat lengkap Pondok Pesantren Narukan, Keragan, Rembang, Jawa Tengah. Putra dari beliau Simbah Kiai Haji Nur Salim Narukan. Mondok pertama di Narukan sendiri, yang kedua di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sareng, Rembang. Pengalaman organisasi sebagai dosen tafsir Al-Quran UII Yogyakarta dan sebagai ketua tim Lajnah Mushaf UII Yogyakarta. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidh. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Bapak Tahlan Salim Sarkasi, wonten putranipun Kiai Haji Bunyamin, sedanten koordinator Qiraati, termasuk Mbah Kawulo, Ibu Tuhah Minan, pergi niku pernah mbah bae kula niku cek turunan Kajen. Ya. Sebelumnya saya alhamdulillah wa syukurillah punya kesempatan berbagi kewajiban tentang sistem penulisan Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Gofur secara detail sejarah Rasem Utsmani. Tapi sebelum menginjak ke sana, saya mau sedikit menjelaskan secara keharusan-keharusan itu. 6 tahun yang lalu, saya diminta memberi makalah untuk seminar Rasem Utsmani. Kemudian karena saya berwatak kiai, makalah itu tak bikin satu kitab berbahasa Arab. Khawatir saya kalau pakai bahasa Indonesia, orang mencomot 1-2 kalimat yang kemudian nanti menjadi masalah. Pesan saya kepada teman-teman Qiraati, ini pesan yang fardhu ain, adalah membayangkan satu fatalistik, satu kerancuan yang ekstrim atau kesalahan yang ekstrim karena akibat dari salah pemotongan ayat atau salah kutipan ayat, dan itu oleh ulama disebut saktah. Jadi sesi pertama ini saya menjelaskan sekian traumatik salah wakof. Misalnya begini, kenapa ada saktah? Karena kalau nggak ada saktah, nggak ada jeda, itu satu kalimat itu diduga sebagai penjelas kalimat sebelumnya, atau naat atau sifat dalam bahasa pondok. Misalnya Allah mensifati Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'allahu apa? Iwaja, saktah, kemudian apa? Qayyimah. Andai kan tidak disaktah, maka cara makna ini gini: Alhamdulillah yang menurunkan Quran atau kitab kepada hambanya, dan kitab itu tidak dibikin bengkok, juga tidak dibikin lurus. Berarti setengah bengkok, setengah lurus. Tentu itu menjadi fatal, menjadi kafir kalau kita berpikir begitu. Dengan disaktah, maka maknanya menjadi walam yaj'allahu iwaja, dan Quran itu tidak dibikin oleh Allah sebagai yang bengkok, jeda,
Jeda itu kemudian anggap saja masa penyimpulan. Tidak bengkok itu apa sih? Qayyimah. Maknanya tidak bengkok adalah berposisi qayyimah, lurus. Sehingga memang harus sakta, kalau enggak ya fatal. Artinya betapa fatalnya kita kalau baca itu tidak sakta. Karena maknanya jadi Allah tidak bikin bengkok juga enggak bikin lurus. Begitu juga misalnya sakta dalam surat Yasin. Ketika orang kafir bangun dari kubur karena dia kafir, dia itu tidak iman adanya hari kebangkitan. Kemudian pas bangkit dia bilang, "Mam ba'atsana mim marqadina." Wa diwanu fi khafis sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Artinya kan, siapa sih yang bangkitkan saya ini, kok tahu-tahu hidup lagi padahal saya sudah mati, kok bangkit lagi, itu siapa yang bangkitkan? Kemudian oleh Allah lewat malaikat dijawab, hadza ma wa'adar rahman. Kejadian bangkit ini adalah sesuai janji Allah yang Rahman. Artinya apa? Pertanyaannya dari orang kafir dijawab oleh Allah, sehingga ada kalimat tanya, ada kalimat jawab. Supaya tidak satu menjadi kalimat tanya dipotong, lah itu disebut sakta. Kalau nggak pakai sakta, maka menjadi begini. Siapa yang bangkitkan kami? Ini sesuai janji Allah, itu jadi aneh. Karena orang kafir tidak iman terhadap janji Allah. Karena koilnya beda, yang satu mengatakan pertanyaan, yang satu mengatakan sebagai jawaban. Nah, itu ibarat di kalimat sastra diket pakai tanda kutip atau ganti alinea atau ganti baris supaya memastikan pengkata yang pertama tidak pengkata yang kedua. Nah, itu namanya apa? Sakta. Sehingga menjadi jelas, mam ba'atsana mim marqadina sakta. Siapa yang bangkitkan kami? Dijawab hadza ma wa'adar. Artinya tentu itu bitalaqi min afahil masyayikh. Kita menerima sakta itu dari para guru-guru kita, tapi harus terimplementasi dalam bentuk penulisan. Bentuk penulisan misalnya sakta ditandai dengan sin, kaf, ta, ha, atau apa saja tanda, yang penting ada kepastian itu apa? Sakta. Ini penting saya utarakan. Jadi kata para ulama, kalau mengkaji sesuatu itu bayangkan nilai fatalistiknya, nilai bahayanya. Begitu juga di bab wakaf. Wa ba'da tajwidi dalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah orang itu tahu tajwid, maka wajib mengenali wakaf. Karena kalau wakaf itu tidak benar atau wasol tidak benar, maka menjadi kalimat yang fatal. Misalnya ada orang ngaji gini, misalnya sampean memberi contoh gunnah, kemudian hanya nulis ayat innallaha la yastahi terus wakaf. Itu terjemahnya kan Allah tidak punya rasa malu. Itu kan bahaya sekali. Sehingga meskipun kita mau nerangkan gunnahnya inna, gak boleh motong di la yastahi karena jadi maknanya rusak. Padahal makna yang benar, Allah tidak malu bikin contoh dengan melibatkan nyamuk dan yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Tapi bayangkan misalnya dalam satu potongan kiroati atau apa saja, kemudian kita menulis hanya innallaha apa? La yastahi. Kayak apa malunya kita? Begitu seterusnya di semua bab. Atau misalnya dalam contoh yang ekstrim di surat apa, di Hamim Tanzil itu ada ayat wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Begitulah jelas dan pasti sesuai titah Allah bahwa haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Orang-orang kafir pasti annahum ashabun nar, mereka itu penduduk neraka. Terus kamu wasolkan. Kalau sampai wasolkan, bisa dibites sama malaikat. Misalnya kamu wasolkan, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsha wa man hawla. Berarti terjemahnya apa? Kamu ingin tahu penduduk neraka itu siapa? Alladzina yahmiluna al-arsha, itu malaikat-malaikat yang membawa apa? Aras. Oh, bisa dihabisi sama malaikat sama malaikat. Nah, yang seperti itu mau tidak mau kalau harus wakaf.
annahum ashabun nar, bahwa orang-orang kafir penduduk neraka. Waqaf. Kemudian kita mulai dengan tertib mubtada atau jumlah istinafiyah, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu iku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Artinya kalau misalnya sama-sama menyetokkan Rasul ayat, pertama ayat ya jangan contohkan ashabun nar, terus contoh ayatnya alladzina yahmilunal arsya, karena ini melahirkan makna yang sangat fatal. Jadi menurut saya sebelum teman-teman mengenali Rasul Usmani, yang penting dalam sistem penulisan kamu cari sisi gawatnya. Dan itu memang sunnatullah. Allah itu kalau membuat satu faham, memahamkan orang itu, memang Allah membayangkan sisi gawatnya, sisi buruknya, sehingga orang itu jeda itu ya jeda ya, mau corong Jawa, mau mendok, mau mari, mau tobat. Karena itu memang tradisinya ulama, sehingga Quran disebut nazir. Nazir itu kalau memperingatkan sesuatu nyari sistem ekstrimnya. Misalnya begini, saya beri contoh wakaf lagi, ini masih yang gampang-gampang saja. Saya beri contoh wakaf yang di surat Yasin misalnya, fala yahzunka qauluhum, Muhammad kamu jangan susah atau risau terhadap apa yang mereka katakan. Yaitu orang kafir komentar kalau kamu itu lasta mursala, kamu itu tidak nabi. Terus kamu tidak wakaf, kamu wasol misalnya, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berarti maknanya gini, kamu jangan risau terhadap ucapan orang kafir yang mengatakan inna na'lamu ma yusirruna. Itu kan fatal sekali, karena inna na'lamu itu sudah tidak menceritakan ocehan orang kafir, tapi Allah apa istilahnya itu coro Jawa ngerem-ngerem Nabi, tasliyatun din Nabi, Muhammad jangan risau terhadap komentar orang kafir, sebab aku sebagai Tuhan tahu apa yang dikatakan mereka dan aku mihak kamu. Jadi ya sudah, berarti qauluhum dikasih mem, waqaf lazim, memang harus berhenti di situ. Sehingga inna na'lamu itu beda konteks dengan qauluhum. Nah, kita semua belajar Quran itu harus seperti itu, sehingga nanti tidak terjadi makna-makna yang fatal menurut pakar-pakarnya, menurut para ahlinya. Karena sesuatu itu akan begitu jelas bagi ahlinya. Terus contoh keempat misalnya tentang takhfiful hamazat. Meskipun kita mungkin teman-teman kiroati atau saya sendiri semuanya lah, meskipun kita tidak membidangi ilmu kiroat, tapi kita tahu polanya. Pola itu misalnya begini ya, Hamzah itu ya Hamzah yang ditandai dengan Rasul Aini ya, kepala Ain dipotong, itu namanya apa? Hamzah. Itu ya Hamzah itu. Tapi mulai dulu nasibnya Hamzah itu bisa ditakhfif. Ditakhfif itu diringankan karena huruf Hamzah itu berat. Misalnya orang Arab kalau bilang itu bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Tapi orang Arab bilang kama bada'. Ya, wahakafit tajwidi nazman khuriro misalnya. Itu misalnya musonep dulu bilang limang koro, maknanya limang koro a, orang Arab bilang apa? Mang koro. Ini dengerin dulu, nanti tak contohkan sekian pola. Mang koro a, orang Arab bilang mang koro. Irsyadul qori'i, kadang hanya dibaca irsyadul qori. Seperti di diba, ya ahlas syani, artinya ya ahlas syani dibaca ya ahlas syani. Nah, karena potensi Hamzah itu bisa ditakhfif, sehingga ya ini mungkin saya karena bapak saya dulu ngaji di kajian di Badolah di mertuanya Butuha itu juga dulu pernah ngaji buyut saya di Zubaidi. Jadi bapak saya itu 2 kali ngaji itu di keluarga ibu saya. Jadi mulai kecil saya memang nekuni Quran ya secara hifdzan maupun secara ilman. Hamzah itu memang nasibnya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Karena nasibnya seperti itu, pola-pola kiro asap pasti begitu. Tidak kok mungkin begitu, pasti begitu. Misalnya saya beri contoh yang terkenal saja.
Amana. Kalau dalam iklal asluhu amana, ada dua hamzah maka diringkas jadi apa? Amana. Imanan berarti aslinya imanan karena hamzah dua artinya imanan. Berhubung ada kasroh, hamzah kedua diganti ya, maka bacanya imanan. Nah, harusnya yu'minu juga yu'minu. Mu'minun harusnya mu'minun. Karena yu'minu ada hamzah, di situ ada dhamma, harusnya yu'minu. Nah, di sini benar ada qiraah Abu Ja'far Al-Qaqqa bacanya yu'minun. Mu'minun jadi baca mu'minun. Nah, itu logikanya seperti itu. Paham ya? Ya tentu kita tidak boleh ikut itu karena kita qiraah atau Asim min riwayati Hafiz. Tapi sampean biar tahu polanya. Tapi Anda jangan ngira kalau Asim tidak pernah melakukan itu. Misalnya Imam Asim melakukan itu di lafaz huzuan. Kita tahu fi'il madinya haza'a yahza'u hus'an. Mahmus lam. Tapi Imam Asim baca huzuan. Berarti di sini wawu asal usulnya hamzah. Sehingga kita tahu maknanya huzuan itu ngenyek, menghina. Kafa'a yakfa'u kuf'an atau kufu'an. Tapi Imam Asim baca kufuan. Sehingga kita tahu meskipun sudah dibaca kufuan, kita tahu maknanya itu yang sepadan. Kalau Anda ngaji fikih, nikah itu kalau bisa dengan yang kuf'an. Bukan kufuan tapi dengan kuf'an karena memang asalnya hamzah. Nah, kemudian para pakar-pakar Rasul Utsmani, jadi qiraah sab'ah itu qiraah yang ditelurkan satu oleh riwayat, dua karena oleh Rasul Utsmani sayyahtamiluhu al-qiraatus sab'u, yang memang dari Rasul Utsmani itu terlihat sekian potensi dalam qiraah sab'ah. Saya beri contoh misalnya Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ya saya ulang lagi, Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Kalau Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Kalau Imam Asim itu qari'un kufiyun. Jadi qari' Kufah itu paling banyak. Karena ada tiga, siapa? Asim, Isai, Hamzah. Ini semuanya apa? Kufah. Imam Asim itu baca ya ayyuhan nabiyyu. Oke, benar. Tapi secara kalimat, kosakata atau madatul kalimat itu benar Imam Nafi'. Beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Kalau nabiyin ya dibaca apa? Nabiin itu. Kenapa? Karena yang dikatakan nabi adalah man naba'a anillah, orang yang menceritakan hukum-hukumnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah, itu disebut apa? Nabi. Nah, kalau maknanya cerita itu dari apa matinya? Naba'a apa? Naba. Harusnya bahwa nabiun apa? Bahwa nabiun. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah. Sukanya takhfif, makanya nggak baca nabiun tapi apa? Nabiyun. Tapi uniknya di fi'il tetap pakai hamzah. Kita semua hafal misalnya coba Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pakai apa? Hamzah apa pakai ya? Hamzah. Amma yatasaalun anin nabail azim wa nabbihum an dhaifi ibrahim. Nah, Nabi adalah orang sing naba'anillah, yang bercerita tentang ketentuan Allah. Harusnya pakainya hamzah. Tapi orang Quraisy di isim fa'ilnya pakai ya. Nah, ini pakai ya bukan berarti nakis ya. Iya, dia tetap mahmus, lam. Tapi yang sudah ditakhfif jadi ya. Jadi ya. Makanya kalau maknanya ya ayuhan nabiyyu, he wong sing nyeritakno ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita akan tahu, jadi pola-pola sab'ah itu tetap sebagian ditentukan oleh bentuk Rasul Utsmani. Makanya kalau dalam disiplin Rasul Utsmani, Maliki Yaumiddin ditulis pakai alif itu kriminal besar. Paham ya? Karena kalau ditulis pakai alif, Imam Kisai terus beberapa ulama yang baca bi qasril mim, ada nggak qiraah yang baca Maliki Yaumiddin? Ada nggak? Ada. Yang baca panjang itu hanya Kisai dan Asim. Al-Bakun baca bi qasril mim. Jadi ya cara partai itu 7, yang 2 yang baca mat itu hanya 2. Bukan 02, 2 orang maksudnya, bukan 02, 2 orang. Yaitu Asim dan siapa? Kisai. Itu bacanya Maliki Yaumiddin. Lainnya itu baca apa? Maliki Yaumiddin. Bagi pembaca Maliki Yaumiddin tersiksa enggak kalau ada penulis yang menulis mim dikasih alif?
pasti tersiksa karena dia nggak punya peluang untuk baca pendek. Wong ada alif, alif tentu mat tobi i. Nah, kalau ada alif kan berarti dia tidak punya kesempatan baca apa? Pendek. Sehingga pakar rosem nggak mau ditulis pakai alif, harus tanpa alif. Sehingga yang baca panjang dianggap ada alif muqaddar, alif muqaddaro, paham ya? Yang baca pendek ya memang nggak ada alif maka dibaca pendek. Contoh berikutnya, karena saya sudah lupa jumlahnya tadi nomor berapa, berikutnya aja jadi ini gampang. Nah nanti sampean pinter sendiri, nanti sekian contoh nanti pinter sendiri. Karena kan aneh, qiraati itu kan bikin anak-anak bisa baca karena contohnya diulang-ulang. Kalau sampean contoh tak ulang-ulang kok tidak pinter, berarti sampean menentang metodenya sendiri. jadi ini kan coba semua filosofi ngulang-ulang contoh kan biar gampang dihafal ya, terus terpola, termindset ya kak. Jadi setelah saya ngaji ini sudah nggak boleh ada yang tanya, harusnya sudah pinter. Tadi saya sudah bilang sama Mas Hakim, nanti kalau sesi kedua banyak yang tanya, berarti belum pinter. Tapi ya nggak apa-apa, nanti diniati musyawarah ya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya sampean tak jadikan narasumber, sampai bisa ngalahkan narasumber. Jadi kalau saya nanti tidak bisa kemungkinannya dua, sampean sudah pinter, berarti sampean bohong, sudah pinter kok ngaji. Atau butuhin ngel-ngelo narasumber, berarti sampean Bani Israel. Bani Israel itu kalau tanya butuhin nabinya kangelan, sudah ya mikir. Gitu. Begini contoh yang berikutnya, lafadz sa'ala. Kita tahu sa'ala itu mahmus ain, ya karena hamzanya ada di ain fi'il. Sa'ala yas'alu su'alan. Harusnya fi'il amarnya apa? Is'al la tas'al. Oke, kita sepakat is'al la tas'al. Tapi itu kan kalau kita belajar sorof. Belajar sorof masih kita latihan ngaji, memang is'al la tas'al. Masalahnya dalam dialek Rasulullah seringnya pakai kata sal. Sal ma badalak, sal amma badalak. Di Quran kita juga ada kata sal bani Israila, salhum ayyuhum bidzalika. Semuanya pakai sal. Dengerin ya. Berarti fi'il amarnya bukan lagi is'al tapi apa? Sal. Nah, sekarang ada lafadz yang misterius. Misterius itu begini, misalnya nulis was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita baca fas'alu ahla dzikri, kita baca was'alhum anil qaryah. Tapi meskipun kita baca demikian, tetap nggak boleh nulis wawu. Ini tak beri contoh ini, coba Amin dibuka bawah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ditulis apa enggak? Nggih. Ya ditulis. Oh, ini belum bukaan. Kuyo wong iki. Gak disiapno. Penting. Ya. Tulisan saya tapi jelek ini. Gak apa-apa ya. Kalau nulis tetap gini, wawu ya, sin, terus panjang, terus begini. Meskipun kita baca was'alhum tetap tulisannya wawu, sin, lam, ha, mim. Ya sudah cukup nih. Sehingga Imam Ibnu Katsir bacanya wasalhum apa? Imam Ibnu Katsir bacanya apa? Wasalhum. Kalau kita baca wasalhum. Yang nggak boleh dalam Rasul Utsmani ditulis begini, wawu, alif, sin, terus di sini ada hamzah. Nah, karena kalau ditulis begini, Ibnu Katsir nggak punya kesempatan baca wasalhum. Maka ini sudah partisan ini. Paham ya? Nggih. Kalau sudah ditulis gini, kalau nggak 01, 02 ini sudah. Paham ya? Nggih. Karena kalau ditulis gini, Imam Ibnu Katsir tidak punya kesempatan baca apa? Wasalhum. Makanya sampai cek di semua Quran, asal sudah ditulis dengan standar Rasul Utsmani, pasti ini nggak ada alif, nggak ada apa? Hamzah, terus ini digandeng. Gandeng. Nggih. Sehingga potensi dibaca wasalhum, ya dipotensi dibaca wasalhum. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, ukuran ilmu itu gampang, cari sisi ekstrimnya. Saya ulang lagi, cari sisi ekstrimnya. Nanti kamu akan serius belajar. Kalau sampean nggak cari sisi ekstrimnya, maka nganggap ilmu itu tidak penting. Misalnya gini,
bahaya racun itu, bahaya narkoba. Wah, kalau orang ngefly bisa terus merkosa orang, bisa zina, bisa bunuh saudara. Terus akan nganggep narkoba itu buruk sekali. Tapi kalau kamu nganggep narkoba biasa, ya kan coba-coba, bisa saja nggak punya akibat apa-apa. Nggak bisa narkoba semua orang Indonesia. Makanya menyangkut zina juga gitu. Rasulullah itu kalau melarang zina itu luar biasa. Ada seorang pemuda mau masuk Islam karena dia itu hiperseks. Dia bilang gini ke para sahabat, saya mau masuk Islam, syaratnya tetap boleh zina karena dia jenis hiperseks. Ya, terus kata para sahabat, ya tidak mungkin lah Islam membolehkan apa? Zina itu. Setelah mau sowan Nabi, ada gaduh itu karena ditahan oleh para sahabat di luar. Nabi akhirnya dengar, ada apa kok gaduh itu? Itu ada pemuda ya Rasulullah masuk Islam tapi dengan syarat boleh zina. Terus mereka melarang sowan ke jenengan gitu. Kata Nabi, nggak apa-apa, silahkan tetap ke saya. Setelah sowan ke Nabi, uniknya Nabi itu tidak marah, bilang gini ke pemuda tadi, atau hibbuhu li bintik, kamu suka misalnya punya anak putri digondol lanangan ngalor ngidul, wah ya tidak suka ya Rasulullah, yang gondol putri saya tak baca katanya. Dimana orang nakal itu kan setengah preman. Atau hibbuhu li ummik, kamu senang punya ibu kemudian ya dijemuni orang ngalor ngidul, wah tidak senang ya Rasulullah. Itu dicontohkan, atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, atau hibbuhu li ammatik. Sampai pemuda tadi, oh kurang ajar tenan wong zina itu. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada sesuatu seburuk zina. Saya bersumpah tidak akan zina. Karena dia bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, pada ibu kita, pada istri kita. Begitu juga Nabi kalau ada orang maling. Kira-kira kalau ada orang maling terus maling sepeda motor, kemudian sepeda motornya dicolong orang, kira-kira misoh enggak? Wah, semua sepedaku dicolong. Padahal dia sendiri dapatnya juga hasil nyolong. Artinya sesuatu itu bisa ditakbih itu diburukkan seburuk-buruknya supaya dijauhi. Begitu juga dalam satu disiplin ilmu itu punya disiplin. Nah, dari disiplin ilmu itu termasuk diketahui cara penulisan hamzah. Penulisan hamzah adalah kaidahnya begini, dengerin ya. Kalau hamzah rofa maka ditulis dengan suratul wawi. Kalau hamzah itu nasab ditulis suratul alif. Kalau hamzah itu kasroh ditulis suratul ya. Nah, karena yang tertulis itu hanya surahnya saja, dengerin ya. Karena yang tertulis hanya surahnya saja. Resikonya misalnya tulisan begini, kamu baca yu'minun karena memang hamzah kalau rofa ditulis wawu, kamu baca tetap yu'minun, menganggap wawu ini suratul hamzah. Tapi bagi bacaannya Abu Ja'far kok qiraah asroh, memang ini dianggap wawu sehingga tetap baca yu'minun. Sama ketika kufuan ditulis begini, Imam Asim ya bacanya memang wawu, dia nganggap hamzah sudah ditahfif, diringankan menjadi wawu, bacanya kufuan. Tapi ulama lain nganggap ini hamzah sehingga tetap dibaca apa? Kufan atau kufuan. Paham ya? Sehingga nggak boleh misalnya dalam Rasul Usmani karena sampai ngikuti qiraah tertentu terus nulisnya gini, kufan gini. Kalau sudah kamu tulis kufan gini, habis yang baca kufuan karena sudah jadi partai hamzah ini. Bukan partai apa? Wawu. Nah, makanya Rasul Usmani adalah rosem yang dengan metode itu memungkinkan semua potensi dalam qiraah sama. Paham ya? Ini penting saya utarakan kenapa saya itu berkali-kali jadi konsultan tentang Rasul Usmani. Karena memang itu penting sekali. Terus ini contoh terakhir sebelum saya tutup sesi pertama, karena saya juga nggak biasa ngaji seperti ini, makanya nggak usah diulang. Contoh terakhir tentang hak sakta. Hak sakta itu hak paling sulit dalam Rasul Usmani. Karena harus ditulis, tapi harus dianggap hilang. Ya harus hilang, tapi tetap harus ditulis. Mungkin Anda tidak pernah sadar kalau misalnya baca hak sakta. Yang terkenal apa hak sakta itu? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya letani lam uta
kitabiyah, walam adri ma hisabiyah. Terus ma aghna anni maliyah, halaka anni. Itu kan ada 4 ayat berjejer, ada hak apa? Hak sakta. Nah, kenapa kita harus repot-repot? Itu ada di kitab saya semua. Yang saya contohkan tadi ada semua dan ada jadwalnya. Jika tadi kalau teman-teman qiraati nulis diulang-ulang supaya anak kecil paham, maka saya menuntut Anda paham setelah contoh ini diulang-ulang. Jadi sumbut sampai teori ini itu orang Jawa. Berarti kan apa tadi? Ya letani lam uta kitabiyah. Kira-kira kalau maknanya kan lam uta tidak dikasih ingsun. Kalau Kiai Jawa maknanya lam uta ora diparingi sapa ingsun, ingsun ora diparingi kitabi ing catatan ingsun. Ketika orang kafir yakin dia pasti hancur karena catatan amalnya buruk, dia berembayangkan ya leta lam uta apa? Lam uta kitabiyah. Karena wakaf. Jadi hak sakta ini lahir karena apa? Karena apa? Wakaf. Lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah, dari walam adri ma hisabi, ma aghna anni mali, halaka anni sultani. Nah, Ibnu Katsir karena dia pakai teori ilmu nahwu, dia ngotot. Ya kalau wakaf ada hak saktanya, kalau wasol ya dibuang di mana-mana. Hak sakta itu hanya untuk wakaf, kalau wasol ya harus dibuang. Tapi kalau Imam Asim, imam kita, wakfan wa waslan tetap dibaca dengan hak sakta. Tapi tetap saja kita harus keluar-keluar. Kita sebagai guru qiraat harus keluar-keluar. Kalau ini hak sakta. Sekali Anda tidak bilang hak sakta, maka kitabiyah menjadi mu'annas atau menjadi hak misterius. Ini dikatakan tak, nggak ada titiknya. Dikatakan hak tidak domir. Paham ya? Itu kan sama dengan surat Qari'ah, al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'ata, terus wa ma'adroka mahiyah, itu haknya hak sakta. Karena dari kata wa mau te opo iku adro merono apa maka isira, mau te opo hiya te anar, mau te opo iku hiya te anar, to mau tawi iku opo hiya te anar. Terus berhubung sakta dikasih iya. Bukan mahiyah di sini maknanya mahiyatus syek, maknanya hakikatus syek. Jadi mahiyah maknanya hakikatus syek. Jadi misalnya kaifa taqulu fil asnam, menurut kamu berhala itu apa? Mahiyatul asnam hiyal hajar. Materi daripada berhala adalah itu mahiyah. Tapi ini bukan mahiyah yang itu. Ini dari kata mahiyah. Iya. Kemudian dikasih hak sakta. Jadi wama adroka mahiyah. Gerangan apa kamu tahu? Neraka itu apa? Mahiyah. Qari'ah itu apa? Narun hamiyah. Yang dikatakan Qari'ah adalah neraka yang panas. Nah, bayangkan misalnya sampean mengajari teman-teman, kemudian dengarnya wama adroka mahiyah, terus dikira-kira sendiri, oh ini paling tak marbutoh, terus dikasih titik. Ini nanti jadi menjadi aneh. Hak sakta punya anak, nah, paham ya? Hak sakta kok punya titik dua. Jadi ini penting. Jadi kalau tidak terlacak kalau itu hak sakta, nanti kamu kira misalnya tadi ya, apa lam uta kitabiyah. Jadi kata lam uta kitabi walam adri ma hisabi halaka anni ma aghna anni mali halaka anni sultan. Jadi ilmu itu carikan sisi ekstrimnya. Nanti dengan sistem ekstrim itu kamu akan tahu fatalnya kalau kita tidak tahu kalau itu hak sakta. Nah, ada hak yang fi surati sakta tapi tidak sakta, yaitu hanya 2 di Quran yang keluar dari kaidah matsilah. Itu juga ada di kitab saya Hufduna li Hadal Mushaf, yaitu dikata qalu arji. Napa? Arji. Arji di situ haknya itu bukan hak sakta. Hak dhamir mudzakkar yang keluar dari kaidah maddusilah. Makanya sebagian qiraah itu arjihu apa? Arjihu. Tapi Imam Asim baca arji sama fa'alqi apa? Itu sebagian qiraah baca apa? Fa'alqihi apa? Karena itu memang hak dhamir normal. Hak dhamir normal yang Imam Asim baca dengan kayak apa?
sakta tapi tidak sakta. Itu dua ayat, ya dua lafadz maksudnya terjadi di sekian titik ya. Itu kan diulang-ulang. Yang itu hakikatnya hak dhamir mudzakkar tapi dibaca gaya apa? Gaya sakta. Jadi kalau maknanya ya tetap gini. Fa'alki mongko numibakno sira Musa hi ing gitu. Meskipun kalau baca Quran ya fa'alki apa? Atau fa'alki mongko numibakno sira yang diperintah. Kalau Musa ya Musa, kalau yang konteks apa perintahnya siapa itu? Utusannya Sulaiman ya. Itu apa? Sanang zur asokta tamku idhab bi kitabi hadza fa'alki ilaihim, itu kan utusannya siapa? Sulaiman. Kalau nggak salah itu burung hudhud ya. Cerita tentang burung apa? Hudhud. Nah ini memang mau tidak mau kita harus belajar. Kalau tidak kita kira itu hak sakta, padahal itu hak domir. Tapi kalau kamu katakan hak domir, ini nggak lazim dalam qiraatu Asim. Biasanya qiraatu Asim kalau domir silah itu gimana? Kalau sebelumnya harokat, maka dibaca satu mat tobi. Kecuali mustasnahnya dua, yardohu sama wa yakhludu fihi mana. Kaidahnya Imam Hasan gitu ya. Kalau mat sila itu pokoknya mat yang karena domir mudzakkar ghaib ya. Mat yang karena domir mudzakkar ghaib. Kaidahnya Imam Hasan kan kalau sebelumnya berharokat fathah maka mat tobi'i, tapi kalau sebelumnya ya dia qasr. Kecuali dalam satu ayat apa wa yakhludu fihi muhanan sama istisna yang satu. Yardohu lakum wa in tashkuru yardohu lakum. Harusnya normalnya kan yardohu. Ya masih sudah pintar semua ya. Jadi saya alhamdulillah insya Allah nggak ditanya lagi nanti. Jadi kalau belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Ya misalnya pemuda kok mau kawin, ojo rapi cengkek, duit entek gue tuku wedak. Jadi bayang no ekstrimnya. Itu mesti terus mikir gitu. Saya punya temen tuh ya agak kurang ajar, tak tanya, Gus bojo iku elek lah sing penting bojo elek lah sing penting ati seneng. Jadi kancaku sing sitok, roh elek wis ra iso seneng. Jadi itu sama kacaunya kan, itu gak bisa ditiru. Jadi kalau wong ayu mangkelno ngeteni cerewet, ta wong elek ora usah mangkelno wis loro kata-kata yang temannya yang satu itu. Entah bener yang mana enggak tahu saya. Tapi ya kurang ajar semua lah itu. Ya karena tadi ilmu itu dicarikan sisi apa? Ekstrim. Ketika Rasulullah menyarankan, wahai para pemuda, carilah jodoh-jodoh yang solihah. Takhayyaru linutofikum fa innal irqa dassas. Mani kamu itu suci, turunan kamu suci. Masa turunan yang suci kamu letakkan di tempat yang kotor? Misalnya kamu milih istri yang sayyiatul khuluq. Nyuwun sewu misalnya pezina, itu kan kasihan mani kamu yang hafid, apal qiraati, guru qiraati diletakkan di perempuan yang fahisyah, yang misalnya yang zaniyah. Sehingga Quran bikin aturan, misalnya al-khabithatu lil khabithin, terus ada terusnya wa thayyibat itu, terusnya itu ya pokoknya khabisat ya, khabisin thayyibat ya. Nah itu kira-kira kalau sampai ingin cari ekstrimnya gitu, bayangkan ini air bersih dituangkan di gelas yang kotor, kan eman airnya ikut kotor. Ini air yang bergizi, manfaat kamu tuangkan di wadah yang sudah ada racun, tahu-tahu beracun. Nah, artinya gini, nyari jodoh itu bayangkan seperti itu, cari sisi apa? Ekstrimnya pasti tuh, wah, bahaya tenan kalau gitu. Perempuan juga gitu. Perempuan solihah berarti gelasnya ini bersih. Kemudian diisi air comberan. Misalnya yang cowok yang nggak soleh, paham ya? Jadi makanya saya bilang ilmu itu kalau sampai ingin pinter itu cari sisi apa? Ekstrimnya. Nanti terus kamu jinjau terus trauma. Itu pinternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Quran kalau bayangkan, hei kamu hati-hati. Wa kuntum ala syafa khufrati minan nari fa angkodakum. Jadi ben eling jasane Nabi. Kamu itu sudah ditubir, sudah di ujung neraka, sudah di ujung jurang. Kemudian oleh Nabi ditarik kamu menjauh. Kok gak matur nuwun tuh gimana? Kamu itu sudah ala syafa jurufin. Harin sekarang sidi fan harobi finari janam karek terus diselamatkan terus. Wah iya ya, matur nuwun tenan ya Rasulullah, meh ceblok gitu. Dan kamu bayang no, enggak ya enggak apa-apa. Itu kan kayak ada matur nuwun gitu. Sehingga melihat istri ya gitu. Baru kayak bojo, kelebihan biologis kita tersalurkan sehingga ada zina. Sehingga Nabi bayangkan perempuan itu ya luar biasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sehingga hormat sama perempuan. Coba kalau bayang no,
Oh ngentek-ngentek duit, mas perkara kan gitu. Jadi dengan beda status, beda mensifati itu akan merubah cara pandang kita. Ya ini jelas ya. Jadi saya mohon Rasul Utsmani yang di jadwal-jadwal saya itu di kitab Hifdzun Lihadzal Mushaf itu coba dipelajari. Nah lalu kenapa kitab ini tak katakan mushaf, bukan tak katakan Quran? Karena nasib Quran itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya jadi nasib Al-Quran itu dua. Satu, dihafal. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu dihafal oleh para hamalatil Quran, para hafadhah, para hufal, para hafidhat, para hamalatul Quran dan sebagainya. Kedua, ditulis. Karena sepinter-pinternya orang hafal tetap kadang lupa, jika perlu ditulis. Tapi sebaik-baiknya ditulis, tulisan itu tidak mewakili kalimat. Saya ulang lagi, tulisan itu tidak mewakili kalimat. Misalnya begini, ada orang kafir yang mentadsis atau memasukkan Quran ditambahi andai kan tidak ada hamalatul Quran itu terdeteksi enggak, barokahnya orang hafal ini terdeteksi. Tapi misalnya orang hafal semua nggak punya panduan mushaf, kalau ada yang salah, saya pernah loh, zaman saya ngaji di Kudus, ini kisah nyata. Jadi imamnya itu pede, liqaumi yatafakkarun, makmumnya nggak terima, liqaumi yaqilun, karena ingatnya yang di juz 14 kan yatafakkarun, yaqilun, terus kan diulang berapa kali itu? Beberapa kali ya, yaqilun, yatafakkarun, terus yatadzakarun. Makmumnya nggak terima, yatafakkarun, ya imamnya nggak terima, yaqilun, bantah-bantah. Akhirnya spontan makmumnya, ini kalau delok Quran. Karena debat kusir. Tapi masalahnya posisi sholat latihan terawih khataman. Ya akhirnya ya batal semua, bantah-bantahan. Coba kalau nggak ada mushaf, yang satu mengingatnya ya tafakkarun, situ yakin. Jadi mau tidak mau harus ada teks, yaitu mushaf. Kenapa dikatakan mushaf? Karena melibatkan sohifah itu lembaran atau lampiran. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama siapa teksnya, waqad a'lama Allahu ta'ala annahu sayahfadhu hadzal qur'ana imma bil hifdzi, yaitu fi suduri rijal, wa imma bil kitabah. Nah, dalilnya kitabah, tulisan itu adalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Fahadal Quran sekarang nasibnya ada di suhufam mutahharah, kemudian dimabnikan maf'ul jadi mushaf, dimushafkan. Sehingga dulu Mbak Arwani ngitmai Quran, ya punya Quran Kudus, alhamdulillah menerbitkan Quran di ZUII. Gus Zofur juga ngitmai Quran di Kemenak, banyak lah ngitmai. Karena tanpa dimushafkan, kalau kita lupa nggak ada panduan. Secerdas-cerdas kita itu tetap lupa. Banyak kan imam masjid kepalanya wati ini diakhiri wal asri, banyak enggak? Kepalanya wati ini diakhiri apa? Sabri. Wal asri. Ya sabri. Itu wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Makmumnya mau sujud mikir ini tadi baca apa ya? Ya surat At-Tin ya, kawitannya wati ini diakhiri apa? Sabri. Wal asri ya, was sabr. Kalau bapak saya itu senang guyon, bapak sering gojlok saya. Meskipun kamu alim, kalau bisa jawab pertanyaan ini baru alim. Kalau dalam aturan sholat itu kalau imam lupa kan, kalau cowok bilang apa? Subhanallah. Kalau perempuan pakai apa? Kepuk tasfik gitu ya, tepuk. Suatu saat ada imam yang mungkin saking groginya sudah ngapalkan halataka hadisul ghosiyah atau ngapalkan sabbihisma rabbik. Mungkin kan dia imam Jumat, jadi semangat dia ngapalkan surat-surat panjang. Mungkin mau engkel lah, ingin keren gitu. Saking semangatnya, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, langsung yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Pokoknya baca surat Jumat. Makmumnya bilang subhanallah, diganti sabbihisma rabbika. Masih subhanallah, diganti kulhu. Karena pikiran dia, ini salah karena surat panjang saya tidak hafal, otak saya tidak cukup. Diganti kulhu masih subhanallah. Akhirnya ada makmum yang kekuat, nggak baca Fatihah gitu. Intinya bapak saya itu ngasih pertanyaan, begini ini batal enggak gitu, karena subhanallah itu enggak bisa jadi solusi, karena tetap main ganti surat saja kalau Pasangan. ya ganti pasangan, kan sampai kulhu saja masih
Salah. Subhanallah. Nah, pikirannya dia masa surat sekecil kulhu saya salah kan nggak mungkin. Daripada nggak paham-paham terus ada makmum yang nggak kuat, orang mau coba Fatihah, nggak baca Fatihah. Akhirnya dia baca. Pertanyaannya adalah batalkah sholatnya makmum ini gitu? Karena ini kan melafadzkan lebih dari 2 huruf. Ya nanti di sesi kedua jangan tanya itu batal nggak Gus, nggak boleh tanya. Ya jadi apa? Nanti soal teknik bacanya kitab mungkin tahkim. Ya kapan-kapan nggak apa-apa, yang penting dari yang saya contohkan tadi itu pola-polanya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya khas-khas Rasul Utsmani, misalnya nulis sholat gak pakai alif tapi pakai apa? Wawu, zakat, riba. Nah itu dugaannya ulama karena asilnya lafadz sholat memang nakis wawi, sehingga kalau dijamakan sholat menjadi sholawat, zakat menjadi zakawat, riba ribawiyat, sehingga karena asalnya wawu ditulis dengan wawu meskipun bacanya tetap as-sholat. Tapi potensi itu menjadi terbiasa. Nah terbiasa ini yang punya akibat kiroah apa? Sabah. Misalnya gini, lafadz as-sholat ya, ini dilihat ya. Sampean bacanya apa tetap? As-sholat kan? Padahal ada wawu. Ya, az-zakat bacanya tetap apa? Padahal ada wawu. Sehingga dalam Rasul Utsmani Anda terbiasa membaca fathah padahal ada wawu. Kalau dalam kitab kan kayak aneh karena munasabahnya wawu itu domah. Ya. Karena Anda biasa Rasul Utsmani sholat, zakat, maka Anda akan biasa misalnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat. Tulisannya ya tetap gini. Bil ghadat, tapi sampean baca bil ghadat padahal ada apa? Wawu. Efeknya ya ada saja yang baca bil hudwa apa? Apa sebagian kira asapah bacanya apa? Iya bil hudwa. Coba bahasa Arabnya pagi ghadat apa hudwa? Bukroh pagi, hudwa ya kan? Bukroh tahu? Wasiyah hudwa tahu? Wasiyah. Nah, karena tulisannya ada wawu, ada ulama yang baca bil hudwa. Nah kita tetap baca bil ghadat. Kalau ditanya, wong ada wawu kok bacanya ghadat? Biasa kan sholat zakat kan? Seperti itu. Paham ya? Nah itu barokahnya belajar apa? Rasul Utsmani ya. Saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Qiraat kitab hifduna lihadal mushaf Apa saya baca ya? Apa saya baca ya biar itu ya. Jadi ini untuk menjaga jeda saya baca biar dapat barokahnya kitab ya. Nggih. Yang kurang jelas nanti ya itu ya. Yang lampunya agak terang ya dikira-kira saja. Ini saya beri contoh ya, yang di kitab nanti tak baca Arabnya tok, kemudian contohnya kayak gini. Ini bisa dihapus, nggak bisa kayak ini dihapus saja di sebagian. Nah coba dibaca bareng-bareng di awal juz 17. Wataron nasa sukaro wamahum bisukaro. Itu di Rasul Utsmani sampai nulis harus begini tok. Harus begini nulisnya, sin kaf ro alif bengkong. Ya, sin kaf ro alif bengkong. Ya. Paham ya? Meskipun sampean baca sukaro. Sampean nggak boleh mentang-mentang kiroah kamu sukaro terus kamu nulisnya gini. Sukro. Semacam ya sekarang tadi sukro itu macamnya ya kudu. Setelah kaf ada alif nggak boleh, ini kriminal sih kalau dalam Rasul Utsmani. Karena ada ulama yang bacanya wataron nasa sakro wa mahum bisakro ya, sebagian kiroah apa kan wataron nasa sakro wa mahum bisakro. Karena secara teori nahwu sesuatu yang aib atau penyakit itu jamaknya ikut wazan fa'la. Coba marid jamaknya apa? Mardo. Paham ya? Berarti sakron sakro, zamin orang lumpuh
zamna fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin. Berarti zaminin zamna maridin mardo. Berarti sakron sakro. Nah, makanya ada yang baca wataron nasa sakro wa mahum bisakro. Nah, dengan ditulis kaf tanpa alif berarti mungkin dibaca sukaro, ya mungkin dibaca sakro. Tapi kalau sudah ditulis begini, Sukaro. mau nggak mau harus sukaro, yang sakro nggak punya tempat. Ini sudah partisan ini, Pak. Tulisan dengan alif ini sudah apa? Partisan. Nah, kayak gitu. Sehingga saya ulang lagi, yang dikatakan Rosem Utsmani adalah Rosem yang memungkinkan riwayat qiraah sama, tapi tentu dengan guru ya. Cuma secara Rosem memang sudah mungkin, ya. Secara Rosem memang sudah mungkin. Jelas ya? Misalnya nulis tadi kayak wasalhum ya gitu. Kalau nulis tetap gimana tadi? Wawu. Coba wawu. Alif. Langsung rendah yang sin, lam. Ha. Kita tetap baca wasalhum, yang Ibnu Katsir baca wasal. Ya Ibnu Katsir ya jelas gak salah lah. Wong ada sal Bani Israel, ditambah wawu kan tinggal wasal. Tapi Imam Asim ya gak salah. Coba sama tartib. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya apa? Is'al. Ya sudah, sama-sama mungkin. Nah, sama-sama mungkin. Secara riwayat juga benar. Memang unzilal Quran ala sab'ati apa? Akhrufin, ya sudah kita terima. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kayak kalau wawas kayak meskipun bahasa Arab tok sebagian mungkin kalau mana nih. Halaman berapa? Kalau wajah muqaddimah terus ada beberapa jadwal yang mungkin kalau wawas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi takaffala bi hifdzi kitabih wa jama'ahu fi qalbi habibihi wa rasuli idz qala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima amma ba'du. Fa innal qur'ana. Nah, ini saya nulis fa innal qur'ana seperti itu. Karena cari sisi tadi, sisi masalahnya. Sampai kalau nulis Quran gimana? Yang pakai Rosem Utsmani. Qaf ra ndak dijajah. Qaf ra terus Alif nun. Biasanya kalau Quran Indonesia ini dikasih panjang. Pepet. Ya, tapi kalau di kitab-kitab nulisnya sudah kadung gini. Qaf ra. Ini dikasih tanda gini, pepet. Nah, padahal tanda ini sudah kadung milik mat sing faqal mat ditabi'i. Tanda ini mat tabi'i apa di atas mat tabi'i? Di atas. Di atas mat tabi'i. Makanya saya nggak mau nulis yang pakai partai ini. Kalau pakai partai ini berarti ini mat di atas mat tabi'i. Karena tanda pepat sudah milik Matawi. mat di atas, bukan mat tabi'i. Mat Di atas. Mat wajib. di atas mat tabi'i. Mat wajib. Mat wajib. Mat jaiz. Ya mat jaiz potensinya banyak. Makanya pokoknya di atas mat tabi'i. Sama jangan bilang mat wajib, kan bisa aja mat jaiz kan. Lihat nasibnya setelah Hamzah. Kalau dia satu kalimah dengan Hamzah kan mat apa? Wajib. Kalau beda kalimah mat jaiz. Sing jelas ini mat faqal maddid tabi'i. Sehingga bagi pakar-pakar Rosem Utsmani nggak mau nulis ini dengan seperti ini. Karena nanti dikira akhirnya apa? Quran Arab Saudi nulisnya qaf ra hamzah di depan, kemudian ada alif kecil Quran. Kalau kita nulis alif begini terus harokatnya apa? Panjang. Kalau harokat gini kan tetap milik mat tabi'i. Jadi kalau nulis Quran mau tidak mau pilihannya hanya dua tok itu. Nggak boleh pakai pepet. Kalau nulis kitab boleh, karena kitab tidak ada mat tabi'i, tidak ada mat jaiz. Tapi kalau di Quran mau tidak mau, kalau tanda pepet milik siapa? Mat yang di atas mat tabi'i. Paham ya, jelas gitu? Nggih. Sehingga ya ngene iki lho. Ya pilihannya seperti itu, nulisnya mau tidak mau seperti itu. Salah. Amma ba'du fa innal Qur'ana azizun karimun fi kitabin maknunin majidin fi lawhi mahfud. Wa huwa ma'a dzalika yusharu ilaihi bil qarib wa hadza lisanun arabiyyun mubin wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fa huwa haqqan qaribun bi ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Id yushira lahum hafmuhu wa khifduh. Fa kana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam hamalatun qa'imah bi ahkamihi mujawwidatun fi adai al-fadhihi wa mutqinatun fi
hurufihi wa diqqati rasmi. Jadi umatnya Nabi bukan sekedar hafal, mereka yang pakar rosem nulisnya juga benar-benar sesuai kaidah apa? Rosem. Nah cari ekstrimnya, misalnya sama nulis ain memro, bacanya apa? Umar, ya enggak? Nggih. Tepat kalau ain memro wawu, bacanya apa? Amr. Amr. Jadi tulisan itu sekali Iya. bagi ahlinya itu memang Iya. sekali salah itu fatal. Misalnya nulis Amr kok ain memro, ya orang pasti baca Umar. Umar. Tapi niat Umar kok dikasih wawu, bacanya Amr. Amr. Ya ini gitu. Paham ya? Jadi sampean bayangkan fatalnya kalau salah nulis. Nanti terus hati-hati. Ya terus. Ya sama. Kalau dalam ilmu nahwu mem lam kaf dibaca malaka atau malika. Tapi kalau pakai alif dibaca isim fa'il Malikun. malik. Tapi masalahnya kalau kamu pakai alif nanti yang baca koser gak dapat kesempatan. Makanya alifnya dihilangkan. Nah, taruh kalau sampean tanya, lalu yang baca panjang kalau alifnya nggak ada gimana Gus? Ya nggak apa-apa, ya biasa aja. Bahasa Arab biasa tanpa alif dibaca panjang, sampai nulis hada ya. Ha, dal, alif, bacanya apa? Hada, padahal haknya nggak ada apa? Nggak ada alif, ya nggak? Sampai nulis dalika, ada alifnya nggak dalnya? Nggak ada, bacanya apa? Dalika, ayo. Lakinna, ayo. Lamnya ada alifnya nggak? Nggak, bacanya apa? Nah artinya apa? Ada bukti tanpa alif tetap panjang ya karena tadi al-qiraah sunnatun muttaba. Pada akhirnya kita baca itu karena makanya itu tak kasih judul, semuanya ada judul al-qiraah atau sunnatun muttaba. Paham ya? Qiraah itu bacaan yang ikut, yang perlu diikuti sesuai sanad guru. Ya sama lah seperti misalnya gini di awal juz 26 misalnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, terus saya baca aruni mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau langsung apa? Fis samawati tuni. Kalau waqaf fis samawat itu nih. Coba di semua Quran tulisannya hamzah apa ya? Hamzah. Tapi mbok yo ditulis hamzah lah ntar kita ngaji khatam tetap bacanya fis samawat itu nih. Ya karena tadi tulisan tok itu udah cukup, harus syifahan, harus talaqti min afwahil masa ya. Tapi talaki tok reso nulis ya repot. Ya tadi, wama adro kama hiya. Dikira itu pakai tak marbu. Badbutoh padahal ya apa? Sakta. Kita sudah pinter, rasa diterusno wis pinter. Ini kalau ilmunya Abu Nawas kalau mau pidato gini, sampean paham enggak, Pak? Enggak paham. Saya enggak mau nerangkan orang enggak paham. Akhirnya semua hadirin janjian, nanti bilang paham. Ya. Paham nggak Pak? Paham. Saya nggak mau nerangkan orang yang sudah paham. Untuk apa? Akhirnya bingung ini gimana ini. Akhirnya sepakat. Separuh bilang paham. Separuh bilang nggak. Paham nggak? Separuh bilang nggak. Bilang paham. Saya tidak mau ngomong dalam keadaan bingung. Singkat cerita terus Abu Nawas bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ada Abu Nawas, itu mau cerita aja. Maksudnya itu trik kalau sampai di kongkon pidato gak mau caranya gitu. Ya, jadi kalau sampean punya umat, sampean kiai orang bakat pidato ngomong niru Abu Nawas. Pak, jenengan kinten-kinten kalau terangno paham boten, kalau boten burun ngomong be wong boten paham. Paham, himpun tahsilul hasil Pak. Ya saya teruskan ya. Jadi sahabat itu bukan sekedar bisa baca Quran tapi menguasai cara apa? Rasem, ya cara penulisan. Wala syakka anna au annasi fi dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittalaqauhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam musyafahatan wa amilu bima fi wa jahadu bi jihadan kabira. Ini terus wama katabuhu biman hajihim huwa al-ma'rufu ba'du birrasmi al-usmani alladzi alzamahu ba'dul ulama fi kitabatil masakhif walam yulzimhu akhorun. Jadi metode sahabat ini kemudian yang dikenal dengan Rasem Utsmani yang sebagian ulama mewajibkan, yang lain tidak mewajibkan. Jadi ini masalah khilaf. Tapi meskipun khilaf, tapi kalau nulis mushaf saya mohon tetap pakai Rasem apa? Utsmani. Tapi kalau sudah ditafsir Jalalain, sudah ditafsir Munir, sampean coba aman kalau nggak percaya. Kitab tafsir Jalalain sampean itu yang di rumah, itu kalau nulis wa aqimus shalat pakai alif bawahu. Yang ditafsir Jalalain alif. Tafsir Munir juga sama. Tapi kalau sudah di mushaf tetap pakai wawu.
Paham ya? Jadi kita tetap punya tradisi, kalau sudah di kitab ya sudah lah pakai rosem apa istilahi apa khat istilahi ya. Tapi kalau di mushaf tetap pakai rosem apa? Usmani. Dan mukadimahnya sampai situ aja. Ini tak berikan beberapa contoh yang termasuk itu kreasi saya yang masalah jadwal-jadwal itu. Ya, halaman berapa itu? Yang pertama. Berapa itu yang jadwal pertama? 1 ya. Ya, bismillah. Bismillah ar-Rahman Malik Yaumiddin. Saya baca ya, yang di catatan kaki saya itu. Qara'a Asim wal Kisai bil alif ba'dal mim wal bakun bila alifin ay bila maddil mim. Fa qira'atul maddi riwayatun muttabatun wa qira'atul qasri kadzalik. La bi mujarradir rasmi wa kilahuma yahtamiluhuma rasmu. Fal maddu bi subutil alif takdiron kama waqa nadhu dzalika kasiran fil Qur'an. Mislu hadza wa dzalika wa ha walakinna walhum majarron wal qasru dhahirun ismalik bila alif. Jadi kalau Malik Yaumiddin ditulis pakai tanpa alif berarti gimana? Kalau tanpa alif yang baca panjang anggap saja kayak hadza. Lakinna dzalika tanpa alif ternyata dibaca panjang. Lah yang baca pendek ya memang enggak ada alif. Aman bukan apa? Tapi kalau sampean sudah nulis pakai alif itu sudah partisan karena yang baca pendek tidak punya partai. Paham ya? Jelas ya? Terus berikutnya nomor berapa itu? 3. Ya Rasul Usmani nulis as-sholat, az-zakat, ar-riba, al-hayat, kamishkat, ghodat, najat, manat. Ya. Terus qauluhu bil ghodat. Bihadar rasmi yahtamilu qira'atu Ibnu Amir bil hudwa bidomil ain wa sukunit dal. Memang bentuknya gitu, ghin dal wa wutta. Makanya Ibnu Amir baca apa? Hudwa apa? Ala wasni apa? Bukroh. Ala wasni apa? Terus wal bakun yaqra'una bil ghadat apa? Nah kalau sampean tanya, kenapa dibaca bil ghadat ada wawu? Ya karena wawunya kayak lafaz wawu as-shalah az-zakat, yaitu ada wawu bukan untuk dibaca tapi untuk mengenang kalau itu nakis wawi. Paham ya? Jadi penulisan wawu itu hanya untuk mengenang asal usul itu wawu. Buktinya kalau sholat dijamakkan jadi apa? Sholawat. Zakat jadi apa? Zakawat. Ribawi ya. Itu menunjukkan kalau asal usulnya wawu. Jadi penulisan wawu itu untuk mengenang itu, bukan untuk apa? Dibaca munasabah itu enggak. Terus nomor berapa? Nah, wah yo, kalau ini dibaca ya sampai 3 hari. Sakta aja. Halaman berapa ya? Sakta. Halaman terakhir aja biar langsung khatam 67. Hah? Wah ini gimana? Kecepatan. Ya. Cepet. Ini adunya bro. 13. Nomor 13 ini pesennya Pak. 13. Fatakun bagus fatakun iya. Iya sudah. Sing waras ngalah ini kali. Apa fatakun Mang Luwung? Ya al-qira'atu sunnatun mutabah itu ada adzununa rasula as qawariro. Logikanya gimana? Kalau ada al berarti kan nggak mungkin ada tanwin, ya enggak? Harusnya adzununa ditulis pakai alif apa enggak? Enggak. Tapi di Quran kita karena itu rasul ai ditulis dengan apa? Alif. Tapi tetap ini sabatat waqfan la waslan. Jadi kalau wasol ya alif ini hilang. Kalau waqaf ada. Nah, biasanya di era modern dikasih sifir mustatil. Apa sifir mustatil? Jadi bulat lonjong. Bulat lonjong itu tanda apa? Pendek. Ya, dibaca saat waqfan tapi hilang saat waslan. Ya. Kayak apa? Guru-guru kita kalau kaji kan gitu. Min fiddatin kanas qawarir kanas qawarir gitu dulu ya. Kanas qawarir terus qawarir min fiddah. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau dalam kaidah ini oh ya. Ya kalau dalam kaidah rasam modern kalau ini tanda apa? Yang sifir mustatir tidak dibaca waqfan wa waslan ya. Misalnya tulisan sampean kalau nulis gimana? Wa mala
Wa malaihi. Wa malaihi. Ini di sini dikasih Sifir mustadir. sifir mustadir. Bener. Berarti tidak dibaca wakfan Wa waslan. wa waslan. Langsung apa? Pendek. Wa malaihi apa? Wa malaihi. Karena alifnya sudah dieksekusi pakai apa? Sifir Mustadir. mustadir. Begitu juga ulul albab. Ini dikasih apa? Sifir. Sifir Mustadir. mustadir. Tapi kalau lakinna huwa Allah. Ini dikasih apa? Sifir. Mustadir. Sifir apa? Mustadir. Mustatir apa mustadir? Mustadir. Mustatir. Karena apa? Tetap dibaca panjang kalau Kalau wakof. Lakinna wakof loh ya. Tapi kalau dibaca langsung lakinna huwa Allah. Paham ya? Paham ya? Nah, lafat adzununan nasibnya ya seperti itu. Ya. Kalau wasol nggak terbaca alifnya berarti koser, paham ya? Kalau wakof terbaca satu alif. Cuma tetap aneh secara kaidah karena yang harusnya tanwin itu kan dununan tanpa apa? Al. Ini kan sudah ada al. Al itu pantangannya kan tanwin. Padahal ada alif dalam fathaten itu kan ekspresi tanwin mansub, munawan mansub. Gimana? Ghafuran, ayo ada alifnya kan? Rahiman ada alifnya. Tapi sekali ar-rahim ada alifnya enggak? Enggak. Al-ghafur ada alifnya enggak? Enggak ada. Padahal al-dununa itu ada alnya. Berarti harusnya kan ad-dunun gitu. Paham ya? Ya tapi Rasul Utsmani itu Sayyidina Utsman itu kudu sing mbok enut, aja Sayyidina Utsman anut qiraati. Qiraati sing anut Sayyidina Utsman sembrono. Paham ya? Enggak oleh. Islam anyaran nggak ada nih wis kawak mboten angsal. Islam anyaran. Lah Islam di Jawa itu kan baru abad berapa? Sayyidina Utsman Islam zaman Kanjeng Nabi. Jadi kalau kalian sampai protes, ini cara kok itu gini ya Sayyidina Utsman. Islam sembrono, gak sopan dan. Itu di daerah saya itu ya agak kacau, agak kurang ajar daerah saya. Kalau ada Cina masuk Islam, biasanya kan laris pidato di mana-mana. Iya enggak? Kalau di daerah saya agak payu, tak tanya, kenapa tidak mau ngundang Cina masuk Islam? Aku Gus, Islam mulai cilik atau pidato, kon Islam anyaran pidato nih wong sing wis kawat. Jadi, ini Islam baru kok pidato nih Islam yang sudah Cocok. lama. Ya itu ya agak kurang ajar tapi ya ada benernya. Ya tapi ya jangan gitulah. Kira-kira harus Sayyidina Utsman sampean tegur dikit. Aku semenangi Nabi. Kowe Islam nganggo modern kok. Ya Islam Indonesia kan kadang cukup lewat apa? Modern. Lewat Islam lewat modern ngelawan Islam yang lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kira-kira gitu. Jadi ojo bantah Rasul napa? Utsmani. Ya kok ndak gimana Islam kita kan tokoh-tokoh kita jenenge Joko Tingkir, Sunan Kalijogo. Anda kan Sayyidina Utsman dengar saja. Apa namanya? Kalijogo apa maknanya itu mungkin. Ya jangan bantah lah. Mungkin kita Islamnya itu lewat sing Jogo Kali kok sama yang Jogo Ka'bah. Jogo Ka'bah gitu. Tapi Kanjeng Nabi loh ya. Jangan terus kamu Wahabi lebih baik timbang NU ya udah gitu. Itu udah sampai begitu, udah usah gitu. Makanya saya sering digosok. NU itu kejawen, Islam Indonesia kejawen pasti banyak syiriknya. Hebat tuh Mekah, kota Islam, pusat Islam. Yang ngomong ya agak Wahabi itu saya bilang gini. Alhamdulillah orang Indonesia atau ngusir Kanjeng Nabi. Emangnya sing ngusir Nabi wong Mekah wong Semarang? Wong Mekah. Wong Mekah. Artinya kita alhamdulillah atau kurang ajar sampai Kanjeng Nabi. Jadi Indonesia Allah sementing rata ngusir apa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Yo selawatan terus. Sampai saking seringnya selawatan rasolat tapi selawatan. Banyak enggak yang hadir di selawatan tapi enggak sholat? Tapi ya jangan dilarang. Rasolat rasolawatan serati keapian. Ya saya baca ya. Adzununa ar-rasula as-sabila qawariro. Kita tahu secara guru-guru kita ngendikan gimana? Kanas qawariro waqaf ya. Satu apa? Alif. Karena itu rasul ayat apa? Tapi kalau qawariro yang kedua pasti sukun kalau waqaf karena tidak rasul ayat. Jadi kalau waqaf gimana? Kanas qawariro qawarir terus qawariro min fiddatin qaddaruha
takdira. Ya laitana ata'na wa ata'nar rasul. Lah gitu. Mat satu apa? Alif atau dua apa? Harokat. Saya wong nak muni gak dua harokat, dua ketukan. Dadi ono iku Islam Nusantara, paham? Jadi Indonesia itu ono. Alif berarti padha karo dua harokat, berarti dua ketukan. Saya kan sing gak trimo dikasih warna. Serempet. Spenus. Ada rasa bocari ini, woi bid'ah, wa kullu bid'atin. Serau usah begitu, biasa saja. Ya rasa diterusno. Kalau sampean dikafirkan orang itu tenang saja. Saya pernah di Jogja ketemu orang yang so aneh gitu. Bid'ah itu kafir, bid'ah itu gini. Ya baguslah kalau saya kafir, kata saya gitu. Kok bisa Bapak? Dibilang kafir kok tenang-tenang saja. Dulu Nabi Musa itu juga dibilang kafir, yang bilang tuh Fir'aun, kata saya gitu. Loh iya, coba sampean kalau baca ayat, ketika pertama kali Nabi Musa datang ke Fir'aun dan mengajak Fir'aun iman kepada Allah Ta'ala, kata Fir'aun gimana? Alam nurabbika fina walida walabithta fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Berarti yang dituduh kafir siapa? Nabi Musa. Yang nuduh siapa? Fir'aun. Aku bilang alhamdulillah buat tuduh kafir. Aku mirip Musa, aku mirip Fir'aun. Jadi santai saja, dituduh kafir ya santai aja. Biasa aja. Ini dunia pasti ada gesekan, ada sentimen, biasa saja. Usaha kiai saja sampai bully sampai ngaji di sini ini kan ini sudah agak kriminal. Karena kaedahnya ilmu yu'ta la ya'ti. Al ilmu yu'ta. Neng tinggal nu ceret marani sumur, ora kok sumur marani ceret. Ini sudah agak kriminal, agak. Ya tapi semoga diwampuni Allah SWT. Iya mana saya ya. Karena kalah sepuh tadi saya ini semua kalah sepuh. Masyhur Harun Ar-Rasyid itu seorang raja besar, Amirul Mukminin. Dia ingin anak-anaknya ngaji Muwatta. Karena dia seorang raja, mentang-mentang datangkan Imam Malik ke tanah. Padahal Harun Ar-Rasyid sudah sopan. Ini anak-anak kami ingin mendengar Muwatta dari jenengan. Coba jenengan datang ke istana supaya anak-anak saya ngaji Muwatta. Jawabnya Imam Malik apa? Al ilmu yu'ta la ya'ti. Akhirnya anak-anaknya Harun Ar-Rasyid kalau ngaji ya datang ke Imam Malik. Tapi bukan berarti sampean kedatang ke saya seneng, enggak ganggu nanti. Udah usah sudah biasa aja. Ana takdir no. Ana takdir. Jadi ya sudah seperti itu. Pokoknya kalau sampean dituduh kafir dan apa? Alam nurabbika fina walida walabita fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta nal kafir. Berarti itu dulu kafir keren apa enggak? Keren ya? Keren. Makanya ada usah marah apa? Saya pernah gitu. Ini kan Mekah kan hebat, sentral Islam gini-gini. Indonesia itu Islamnya dari Wali Songo percaya akeh klenek sirik tok. Ya saya bilang gitu. Terus sing ngusir Nabi alhamdulillah gak wong Indonesia gitu. Yang ngusir Nabi itu wong Indonesia apa wong Mekah? Wong Mekah. Alhamdulillah kita punya sisi nggak ditulis dalam sejarah bahwa kita pengusir. Itu sudah, makanya bangga ya. Islam Indonesia gitu. Cuma nanti kalau bilang Islam Nusantara, Gus di hadis itu 73 kalau ketahuan Islam Nusantara 74. Jadi masalah lagi. Ya sudah, ini tidak hadis-hadisan. Yang memutuskan tidak Nabi kok. Saya baca ya. Ini yang analisis saya. Wattafaku fi qawariro al-awwal li annahu rasul ayat. Wa huwa mahallul munasabah bainal ayyi qabla. Kama fir rasula wa sabila wa kaya. Terus wal kitabat wal qaidatu fi kitabatil masahif al-ana an-nasifral mustatil al-qaim faqa alifin yadullu alal matti fil waqfi tapi la fi halatil wasli. Terus wasifrul mustadir faqa harfil illah yadullu ala anna dzalikal harfa la yuntaqu bihi fil wasli wal waqfi nahwu wa malaihim wa tastamil alamatan fi qouli ta'ala qawariro min fiddah. Berarti qawariro yang kedua apa? Sifir apa? Mustadir ya. Berarti qawariro yang kedua selalu dibaca
Pendek. Karena kuarira yang kedua pakai sifir Takdir. mustadir. Kalau kuarira yang pertama pakai Mustatil. mustatil. Maka kuarira pertama dibaca satu alif ketika wakof. Tapi kalau kuarira kedua Selalu dibaca selalu pendek. dibaca pendek wakfan Wawaslan. wawaslan. Ya karena pakai sifir Mustadir. mustadir. Ini sudah boleh jeda belum? Hah? Berikan ya, nanti diteruskan. Nanti diteruskan khatam ya. Khatam menculot atau khatam tenan? Hatam tenan, hatam tenan. Hatam urut, hatam urut, hatam Hatam urut. urut. Nggih. Wah, sembrono. Sewangi. Lembur. Ya mau berikan ya. Takdir itu sudah. Alhamdulillah season pertama telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan kita bisa memahami Takdir itu dan bisa mengerti tentang pentingnya Rasm Usmani, karena bisirri hurufihi adalah mukjizat. Kita lanjutkan season kedua, namun sebelumnya kita break dulu untuk sementara.